my husband, he went to go help me. My Jeep is stuck in the back around the corner, and he's been shot in the head. Please. Ini Chessie Pointer, berusia 29 tahun pada tahun 2016. Chessie sudah menikah selama 7 tahun dengan Bob Pointer. Bob lebih tua 18 tahun dari Chessie. Pada tanggal 9 September tahun 2016, Chessie bertemu dengan Bob di jalan pedesaan yang berlumpur, terisolasi dan gelap, dan hanya salah satu dari mereka yang selamat. Tapi siapa yang bisa disalahkan dari kematian tragis Bob? Chessie mengklaim suaminya telah terbunuh secara acak. Tapi polisi curiga, apakah Chessie benar-benar saksi yang tidak bersalah atas kejahatan yang mengerikan, atas pembunuhan suaminya. Ini adalah kasus mengerikan dari Chessie dan Bob Pointer. Robert Pointer yang dikenal sebagai Bob adalah petugas pemadam kebakaran. Meskipun sebagai sosok yang tinggi dan mengesankan, pria 47 tahun itu digambarkan sebagai seorang yang menyenangkan, penyayang, dan tidak suka berkonfrontasi. Bob menjadi petugas pemadam kebakaran selama hampir 20 tahun dan mencapai pangkat kapten. Pada saat badai Katrina melanda pada tahun 2005, Bob terlibat dalam bantuan kemanusiaan. Bob memiliki 2 anak dari pernikahan pertamanya. Pernikahan pertamanya dengan kekasih SMA-nya telah berlangsung selama 19 tahun. Perkawinan itu mulai rusak ketika Bob bertemu Chessie Tyler Mormon. Chessie lahir dan besar di Texas. Chessie bekerja di kantor klinik gigi sebagai asisten bedah dan koordinator implan. Tapi hasrat Chessie adalah membuat kue. Chessie bertemu dengan Bob yang sudah menikah melalui seorang teman. Meskipun mereka terpaut 18 tahun, mereka langsung cocok. Bob mulai mencurahkan perhatiannya kepada wanita 20 tahun itu dan mengorbankan perkawinannya sebelumnya. Putri Bob menemukan ayahnya memiliki ponsel kedua. Chessie mengaku bahwa dia tidak tahu bahwa Amy dan Bob masih bersama saat itu. Salah satu teman pemadam kebakaran Bob mengatakan bahwa Chessie mengejar Bob. Chessie dan Bob tinggal bersama pada bulan Desember tahun 2007. Bob yang berusia 40 tahun menceraikan istrinya Amy dan menikahi Chessie yang berusia 22 tahun 2 tahun kemudian. Mereka memiliki anak perempuan bersama bernama Edison dan mereka pindah ke kampung halaman Chessie di Royce City. Bob bekerja di dekat University Park, sebuah komunitas masyarakat yang kaya raya dan damai dan dekat rumah mereka. Segalanya berubah gelap bagi Bob dan pernikahannya dengan Chessie. Larut malam tanggal 9 September 2016, 7 tahun setelah pernikahan mereka, Chessie mengendarai mobilnya di jalan pedesaan dan Bob bertemu Chessie di sana. Hal berikutnya yang kita dengar dari pasangan ini adalah panggilan telepon ke 911. Semua yang bisa didengar oleh operator adalah suara nafas panik. Operator tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang bisa operator itu lakukan adalah mengirimkan bantuan ke lokasi dan menunggu. Petugas pertama yang datang tidak tahu pemandangan seperti apa yang akan mereka lihat. Itu adalah jalanan setapak di pedesaan, terisolasi dan gelap dengan jalanan yang terputus oleh bekas roda traktor dan bekas jalur mobil pemadam kebakaran. Rasanya aneh
jika ada orang yang mau berkendara melewati jalan ini, jika mereka bukan petani. Awalnya, para petugas yang datang tidak dapat melihat siapapun, mungkin saja panggilan dari orang iseng. Ketika petugas pertama yang datang melihat Casey Pointer, dia bertelanjang kaki dan berlumuran lumpur. Casey tampak sangat ketakutan dan terengah-engah. Ambulan datang ke TKP dan para medis memberi Casey oksigen. Petugas juga mengambil foto percikan darah yang mengenai pakaian Casey, bahu, dan kaki Casey. Jauh di ujung jalan yang tadinya gelap gulita di malam hari, penyelidik menemukan mobil jeep milik Casey. Ada bayangan tubuh seorang laki-laki di mobil jeep itu. Laki-laki yang sudah meninggal. Sosok itu adalah suami Casey, Bob Pointer. Petugas pemadam kebakaran itu dilukai kepalanya dengan senpi, tetapi tidak ada tanda perlawanan. Faktanya, adegan tersebut sesuai apa yang dikatakan ibu muda itu kepada petugas pertama yang datang, bahwa seseorang penyerang acak telah keluar dari kegelapan dan menembak suaminya. Di dalam ambulan, Casey memberitahu petugas bahwa pernikahannya dengan Bob sedang berada dalam kesulitan selama beberapa waktu. Suaminya baru saja terbunuh, jadi mengapa Casey fokus kepada masalah pernikahannya? Casey menjelaskan bahwa Bob dan Casey telah berjanji untuk bertemu di restoran cepat saji Jack in the Box untuk membicarakan masalah pernikahan mereka. Saat mengemudi ke sana, Casey mengirim pesan kepada Bob, memberitahunya bahwa Casey berjarak 4,5 kilometer jauhnya. Saat Casey sedang mengetik pesan, jeepnya terjebak lumpur dari jalan pedesaan yang Casey tidak pernah lalui. Polisi bertanya kepada Casey, mengapa Casey mengambil jalur ini yang dirancang terutama untuk petani mengakses ladang mereka. Dan lampu di situ sangat buruk untuk mengemudi di malam hari. Casey mengatakan dia tersesat. Sekarang Casey terjebak di jalan pedesaan yang terpencil. Casey memanggil suaminya Bob untuk menolongnya. Dan Bob datang dengan segera untuk membantu Casey. Sebagai petugas pemadam kebakaran, Bob terbiasa selalu datang untuk membantu. Bob naik ke truknya dan melaju menuju lokasi yang digambarkan Casey. Tetapi permukaan jalan yang terlalu lunak dan roda truknya membekas terlalu dalam, sehingga truk Bob tidak bisa mencapai mobil Jeep Casey. Bob keluar dari kendaraannya dan mendekati Jeep istrinya dengan berjalan kaki. Casey menunggu di pinggir jalan, sementara Bob masuk ke dalam Jeep dan mulai untuk membalikannya. Itulah saat Casey mendengar suara tembakan. Casey berlari kembali ke mobil jeepnya. Bob yang tertembak sudah tidak bisa lagi mengendalikan mobil itu. Casey memarkir mobil jeep itu dan memanggil nama Bob, tetapi Bob sudah meninggal. Bob dilukai dengan senpi di pelipis kanan dan sulit untuk menentukan apakah Bob ditembak dari depan atau dari belakang mobil. Kasus ini tidak meninggalkan petunjuk apapun. Dengan kurangnya bukti, polisi terus memfokuskan penyelidikan kepada cerita Casey. Casey mengatakan Casey telah melihat seorang laki-laki. Apakah Casey mengatakan yang sebenarnya? Atau apakah Casey tahu lebih banyak daripada yang dia katakan? Ketika polisi menanyai Casey kembali di kantor polisi, sekarang Casey yang sudah menjanda itu kembali menceritakan pernikahannya. Menjadi sangat jelas
Meskipun Casey sudah mengklaim suaminya sudah dibunuh oleh pria bersenjata secara acak, sebenarnya Casey sendiri mempunyai motif untuk membunuh Bob. Pernikahan Casey dan Bob dimulai dengan penuh gairah dan saling tergila-gila. 3 tahun setelahnya, pernikahan mereka sudah mulai rusak. Mereka tidur di kamar terpisah, dan Casey percaya Bob masih mencintai istri pertamanya. Casey mengklaim Bob pemarah. Bob memiliki kadar testosteron rendah dan dia sedang minum obat untuk menyembuhkannya, yang menurut Casey menyebabkan ledakan kemarahan Bob. Keluarga Bob dan istri pertama Bob menyangkal bahwa Bob bisa menyakiti siapapun. Putri Bob, Natalie, yang tinggal bersama Bob dan Casey selama 6 bulan ketika Natalie berusia 16 tahun. Natalie mengatakan tidak pernah melihat Bob melakukan kekerasan saat itu. Casey membantah ini. Casey mengatakan dia tidak pernah mengatakan kepada siapapun tentang cara Bob memperlakukan Casey, karena Casey tidak ingin membahayakan pekerjaan Bob sebagai kapten pemadam kebakaran, yang memberikan Bob peran penting di masyarakat. Sebaliknya Casey mulai mencari validasi di tempat lain. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, berat badan Casey turun 62 kg dan mulai sering keluar rumah. Saat itulah Natalie, putri remaja Bob, menemukan bukti di komputer Casey bahwa Casey sedang mengobrol dengan laki-laki lain. Bob sering bekerja shift malam di pemadam kebakaran, sehingga memberi Casey banyak kesempatan untuk pergi keluar rumah dan bertemu laki-laki lain, meninggalkan Natalie dan adik Natalie yang berusia 4 tahun sendirian di rumah. Ketika Natalie memberitahukan ayahnya bahwa ayahnya sudah ditipu, Bob membuat surat cerai, tetapi Bob tidak pernah menindaklanjuti pengajuannya. Bob tidak mau menghancurkan keluarganya untuk kedua kali. Tetap saja, Bob masih curiga kepada Casey. Bob memasang kamera pengintai di dekat pintu depan rumah untuk menangkap gerak-gerik mencurigakan Casey. Dan 12 hari sebelum pembunuhan Bob berhasil. Salah satu kekasih Casey membunyikan bel rumah. Casey berlari untuk membuka pintu untuk mengatakan kepada laki-laki itu dia harus segera pergi. Tapi itu sudah terlambat. Bob sudah tahu. Bagi polisi, 2 gambaran berbeda muncul tentang pernikahan Bob dan Casey Pointer. Hubungan mereka telah menjadi tegang dalam bahaya kehancuran. Tetapi cerita mana yang benar? Apakah Bob adalah suami yang kejam atau Casey yang tidak setia? Tidak peduli seberapa besar Casey menyangkalnya, hubungan Bob dan Casey ada hubungannya dengan pembunuhan misterius Bob. Seminggu sebelum kematian Bob, pasangan itu melakukan perjalanan ke Meksiko untuk mencoba menyelesaikan masalah. Tetapi ketika mereka kembali dari berlibur, Bob memberitahukan rekan kerjanya bahwa pernikahannya berakhir dengan bencana. Pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016, Bob terbunuh. Casey mengatakan dia berada di rumah temannya pada malam itu, sebelum berangkat menemui Bob di restoran. Casey mengakui dia pergi ke rumah Michael Garza yang menjalin hubungan dengan Casey sejak musim panas, setelah Casey bertemu dengan Michael di Facebook. Michael Garza berusia 37 tahun adalah seorang supir truk. Michael menghabiskan 1 tahun di penjara pada tahun 2000 karena menggunakan kendaraan yang tidak sah. Tetapi Michael tidak memiliki sejarah kekerasan. Polisi masih mencurigai Michael Garza. Jika pembunuh Bob adalah
orang random seperti yang diklaim Casey. Mengapa si pembunuh membiarkan Casey hidup? Bukti ini berlawanan dengan cerita Casey yang menunjukkan Casey mengenal si pembunuh. Akhirnya, setelah selama 2 jam, cerita Casey hancur. Who killed your husband? Who shot Robert? Can you say that louder for me, please? Apakah Mikey menunjukkan seseorang, yaitu Michael Garza, kekasih Casey yang membunuh suaminya? Hampir diketahui terlibat dengan kejahatan tersebut, Casey merubah ceritanya. Casey menceritakan bahwa dia merencanakan untuk menakut-nakuti Bob agar Bob meninggalkan Casey sendirian. Menurut cerita Casey, dia tidak ingin Bob terluka. Dan Casey tidak menyadari Michael Garcia membawa senapan bersamanya. Itu adalah rencana Michael untuk memancing Bob di jalan pedesaan. Dan Casey tidak menyangka apa yang direncanakan Michael. Casey dan Michael pergi ke jalan pedesaan itu bersama-sama. Casey menelpon Bob untuk datang dan menjemputnya. Dan sebelum Casey bisa menghentikannya, Michael membunuh Bob. Polisi tidak percaya cerita ini, bukan karena Michael tidak punya sejarah melakukan kekerasan, tetapi karena ada bukti yang lebih banyak. Hanya beberapa bulan sebelumnya, Casey telah meyakinkan Bob untuk menjadikan Casey sebagai penerima manfaat utama dari asuransi jiwa senilai $685.000 Amerika sehari sebelum kematian Bob tanggal 8 September 2016. Bob sudah menghubungi pengacara perceraian di Facebook dan memberitahu mereka, "Saya sedang memikirkan serangan mendadak." Serangan ini memerlukan penjualan rumah mereka dan mengambil hak asuh putri mereka. Casey tidak bisa membiarkan Bob melakukan ini. Casey meminta simpati dari kekasihnya dan mengatakan Bob kasar. Kekasihnya tertangkap dalam rekaman kamera CCTV, yaitu Brad Golden. Brad Golden diinterogasi. Brad mengatakan kepada polisi, Casey selalu mengatakan suaminya telah kasar kepadanya. 8 hari sebelum pembunuhan Bob, Casey mengirim pesan kepada kekasih ketiganya, Danny Mims, dan mengatakan tentang Bob bahwa aku berharap Bob akan kehabisan udara dalam kebakaran. Danny Mims menjawab, aku bukan pesulap. Dan Casey membalas pesan Danny, aku butuh satu. Masing-masing kekasih Casey ini menolak melakukan apa yang Casey inginkan untuk membunuh suami Casey, kecuali Michael Garza. Casey mengirim pesan kepada Michael Garza dengan mengatakan, Bob akan mengejar Casey cepat atau lambat. Dan Michael menjawab pesan Casey, baiklah, aku akan menembak laki-laki itu. Dan sehari sebelum pembunuhan, pada hari Bob menghubungi pengacara perceraian, Casey mengirim pesan kepada Michael dan mengatakan, aku sudah mengambil keputusan. Bukti sudah semakin banyak bahwa Casey sendirilah yang mengatur pembunuhan Bob. Pada tanggal 10 September tahun 2016, sehari setelah kematian Bob, Casey ditangkap. Di pengadilan, Casey tidak mengambil sikap. Tetapi juri mengambil sikap dengan menunjukkan rekaman di kamera tubuh polisi dan rekaman interogasi. Rekaman ini termasuk momen terakhir yang memberatkan Casey. Casey sendirian di ruang interogasi dengan kepalanya di tangannya. Michael Garza dihukum selama 99 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Casey dinyatakan bersalah dalam pembunuhan Bob. Casey dijatuhi hukuman seumur hidup penjara dan dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam waktu 30 tahun setelah Casey berusia 59 tahun.
Hingga hari ini, Jessie menyatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud membunuh suaminya. Sampai di sini dulu guys, apa menurut pendapat kalian? Apakah Jessie benar-benar berniat untuk membunuh suaminya? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Berikan juga subscribe untuk channel ini. Terima kasih banyak untuk subscribe-nya ya. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.